Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Pertanyaan saya adalah, ketika Nabi Muhammad SAW, contoh, pada waktu sholat maghrib, habis selesai membaca surah Al-Fatihah, ternyata Nabi membaca Al-Kafirun, seumpama ini, membaca Al-Kafirun. Pertanyaannya adalah, ada orang Islam melakukan sholat maghrib, setelah dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian ia membaca surat An-Nisa, apakah dia disebut pelaku bid'ah? Karena Nabi ketika sholat maghrib, setelah selesai Al-Fatihah, ternyata Nabi membaca Al-Kafirun. Apakah seperti ini yang dimaksud bid'ah, teman-teman? Dia mencampur adukan. Dia tidak bisa membedakan atau memisahkan, memilah antara kata melihat dan mendengar. Jelas sekali Rasulullah di sabdanya tersebut mengatakan, ya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat. Sekali lagi sobat-sobat, melihat bagaimana cara aku sholat. Jelas sekali, ya. Di sini Rasulullah menekankan kata melihat. Kalau melihat berarti penekanan sabda Rasulullah itu kepada gerak-gerik sholat. Sani Uye mengarahkan melihat ini menjadi mendengar, karena yang dia ambil contoh adalah bacaan, sobat-sobat, bukan gerakan sholat, tetapi bacaan sholat. Kalau kita mengatakan apa yang kita lihat saja pada Rasulullah untuk kita ikuti, bukan yang kita dengar, maka baca Fatihah, takbir, tahiyat, baca salawat, salam, itu tidak usah kita ikuti, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, sebenarnya saya tidak akan mengomentari Endang Jaya Saputra ini, ya, karena beliau itu gimana ya saya mau ngomong itu. Beliau itu ngaji tidak bisa memahami Al-Quran, memahami hadis hanya berdasarkan akalnya sendiri, hanya bernarasi panjang seperti ini, tapi saya tidak ngerti apa maksudnya itu. Coba kalau mau bernarasi, kalau mau berhujah, kalau mau berdebat, misalnya membantah pakai referensi, itu saya ngerti kalau seperti itu. Tapi kalau logikanya sendiri dipakai, itu malah jadi mujtahid sendiri Pak Endang Jaya Saputra ini. Saya dikirimi videonya oleh teman saya untuk menanggapi, katanya. Baik, saya hormat terhadap orang yang menyuruh saya untuk mengomentari sanggahannya Ustadz Endang Jaya Saputra ini terhadap YouTuber Aswaja Kusani Uye, ya. Kusani Uye mengatakan bahwa ketika Rasulullah itu waktu sholat mengerjakan membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian saya tidak mengikuti Rasulullah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, tapi membaca misalnya Qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas, ini berarti kita kan berbuat bid'ah sudah. Itu sanggahnya kalau bid'ah itu langsung diarahkan terhadap sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian disanggah oleh Ustadz Endang, saya lihat videonya, Ustadz Endang Jaya Saputra itu menyanggah pernyataannya Gus Saniuyi. Ustadz Endang ini mengatakan bahwa Saniuyi ini gagal paham. Kenapa gagal paham? Karena Rasulullah itu dalam hadisnya mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukan, kata Pandang ini ya, bukan sholatlah kalian sebagaimana kamu mendengar aku sholat. Jadi kata Ustadz Endang ini titik tekannya melihat, bukan mendengar.
Jadi walaupun Rasulullah membaca ini di dalam sholatnya, itu tidak ditekankan. Karena yang ditekankan adalah sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Melihat bukan mendengar. Ini pandang. Ini untuk teman-teman salafi, biar Anda ini sedikit cerdas. Ini tafsirnya Ustadz Endang sendiri. Tidak ada ulama yang menafsiri seperti itu. Jadi yang dimaksud sallu kama ra'aitumuni usolli itu, solatlah kalian ai kamisli solatir Rasul, sebagaimana solatnya Rasulullah. Bukan semata-mata hanya yang dilihat, termasuk yang didengar juga. Kok bisa? Mari contohnya. Kalau kita pakai logikanya Ustadz Endang ya, orang-orang salafi, teman-teman Wahabi, mari kita berpikir. Jika logikanya Ustadz Endang kita pakai, sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat Rasulullah sholat. Walaupun tidak pernah melihat, tapi pernah mendengar dari hasil-hasil kitab itu ya. Karena kita tidak pernah ketemu Rasulullah. Kalau kita mengatakan apa yang kita lihat saja pada Rasulullah untuk kita ikuti, bukan yang kita dengar, maka baca Fatihah, takbir, tahiyat, baca salawat, salam, itu tidak usah kita ikuti kan? Karena titik tekannya si Endang Jaya Saputra ini adalah melihat, bukan yang didengar. Iya kan? Bukan yang didengar, tapi yang dilihat. Kalau yang dilihat berarti bukan yang didengar. Nah, kalau sudah bukan pendengaran yang dijadikan patokan, berarti Al-Fatihah, kemudian takbir, Al-Fatihah, baca tahiyat, sholawat, salam, ini juga tidak usah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini pendengaran, sedangkan titik tekannya adalah melihat. Ini kalau pakai logikanya Ustadz Endang Jaya Saputra. Padahal Ibnu Bas, ulama dia sendiri, ulama orang-orang Wahabi, ketika menerangkan sallu kama ra'aitumuni usolli, beliau ini menjelaskan bahwa sunnahnya itu yang dimaksud adalah mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang dibaca oleh Rasulullah. Silahkan baca, silahkan lihat di fatwahnya beliau itu ya. Fahadihi sunnatun li'annahu fa'ala hadha wa fa'ala hadha alaihi salatu wassalam wal mu'minu fal mu'minu. Ini titik tekannya Pak Ustadz Endang. Fal mu'minu yata'assa bihi fi af'alihi wa aqwalihi alaihi salatu wassalam. Pandang, orang mukmin itu di dalam sholatnya yang dimaksud sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Ibnu Bas, itu pekerjaannya dan kaulnya itu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mengikuti pemahaman Anda, maka membaca Fatihah itu tidak usah. Kita dari awal langsung membaca Al-Fatihah, terus yang dibaca sampai Assalamualaikum itu Al-Quran terus yang kita baca, tidak usah takbir, tidak usah apa-apa, itu berarti itu boleh juga. Kenapa boleh? Karena Rasulullah tidak menyuruh kita untuk sholat sebagaimana yang kita dengar, tapi sholat sebagaimana yang kita lihat. Itu ya Pak Endang. Jadi sudahlah Pak Endang, kalau sampean tingkatannya ngaji dulu, jangan langsung berfatwa, karena bahayanya dolun mudillun. Anda sendiri sesat, kemudian menyesatkan jamaahnya. Apalagi Anda dipercaya, bahkan direkomendasikan oleh salah seorang jamaahnya untuk saya sendiri untuk mengaji terhadap Anda. Ternyata pemahaman Anda seperti ini. Kenapa? Karena Anda ini tidak punya kapasitas untuk membaca kitab-kitab teks Arab. Karena ngajinya saja Anda sudah seperti itu. Apalagi Arab-Arab yang tidak ada harkatnya, tidak ada maknanya, tidak ada terjemahannya. Ini pendapat ulama Anda, Ibnu Bas. Jadi jangan berlogikalah dalam masalah hukum. Ini yang bid'ah. Ketika Anda mencetuskan sebuah hukum tanpa landasan hukum, tapi hanya fassara bi ra'yik, hanya menafsiri hadis, hanya menafsiri Al-Quran dengan otaknya sendiri, ini bid'ah, sesat, menyesatkan.
Saya lihat konten-konten Anda ini Al-Quran dirubah-rubah. Nggak ada ya ayyuhalladzina diberi ya ayyuhalladzina. Nggak ada seperti ini dibaca seperti ini. Harkatnya fathah dirubah kasroh. Kadang-kadang Al-Quran seperti itu. Sebaiknya Anda belajar ngaji dulu yang benar. Jangan keburu berfatwa, ya, biar tidak sesat menyesatkan. Baik, wahiran mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.